Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Sesungguhnya masjid adalah bagian bumi yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Di dalam masjid dilakukan berbagai bentuk ibadah kepadanya, seperti sholat jamaah, membaca Al-Quran, tholabul ilmi atau kajian agama, dan sebagainya yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah bersabda, yang paling Allah cintai dari bagian kota-kota adalah masjid-masjidnya, dan yang paling Allah benci dari bagian kota-kota adalah pasar-pasarnya. Hadis riwayat Muslim, nomor 671. Dan di dalam agama Islam, tidak diperbolehkan menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Larangan tentang hal ini sangat banyak sekali. Inilah di antara dalil-dalil larangan tersebut. Pertama, Rasulullah melarangnya, dan setiap larangan beliau hukum asalnya adalah sudah pasti haram. Beliau pun bersabda. Dari Jundab, dia berkata, 5 hari sebelum Rasulullah wafat, aku mendengar beliau bersabda, aku berlepas diri kepada Allah bahwa aku memiliki kekasih di antara kamu, karena sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai kekasihnya sebagaimana dia telah menjadikan Ibrahim menjadi kekasihnya. Jika aku menjadikan kekasih di antara umatku, pastilah aku telah menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dahulu telah menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka dan orang-orang solih mereka sebagai masjid-masjid. Ingatlah, maka janganlah kamu menjadikan kubur-kubur sebagai masjid-masjid. Sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Muslim nomor 532. Kedua, laknat Allah kepada orang-orang yang menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Hal ini diberitakan oleh Rasulullah ketika beliau menjelang wafat. Dari Aisyah dan Abdullah bin Abbas mengatakan, ketika kematian datang kepada Rasulullah, beliau mulai meletakkan kain wol bergaris-garis pada wajah beliau. Sewaktu beliau susah bernafas karenanya, beliau membukanya dari wajahnya. Ketika dalam keadaan demikian, lalu beliau mengatakan, laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasoro, mereka menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Beliau memperingatkan apa yang telah mereka lakukan. Hadis riwayat Bukhari nomor 435, 436, Muslim nomor 531. Ketiga, para pelakunya adalah seburuk-buruk manusia. Perkara ini disebutkan di dalam hadis-hadis sahih, antara lain sebagai berikut. Dari Aisyah, dia berkata, ketika Rasulullah sakit, sebagian istri-istri Rasulullah menyebutkan sebuah gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah, yang dinamakan Gereja Maryah. Dahulu Ummu Salamah dan Ummu Habibah pernah mendatangi negeri Habasyah. Keduanya menyebutkan tentang keindahannya dan patung-patung, gambar-gambar yang ada di dalamnya. Maka Rasulullah mengangkat kepalanya, lalu bersabda, mereka itu, jika ada seorang yang solih di antara mereka mati, mereka membangun masjid di atas kuburnya, kemudian membuat patung, gambar orang solih itu di dalamnya. Mereka itu seburuk-buruk manusia di sisi Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1341, Muslim nomor 528. Dalam hadis lain disebutkan, dari Abdullah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya di antara seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang ketika hari kiamat datang mereka masih hidup, dan orang-orang yang menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Hadis riwayat Ahmad 1/432, nomor 4132, Ibnu Hibban, Tobaroni di dalam Mujamul Kabir, disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir. Telah jelas dari hadis-hadis tersebut, bahaya menjadikan kubur sebagai masjid, dan ancaman keras di sisi Allah Azza wa Jalla terhadap orang yang melakukannya. Maka kita wajib memahami makna menjadikan kubur sebagai masjid itu agar kita mewaspadainya.